Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, yang perlu kalian tahu, apakah itu sudut istimewa? Jadi yang dimaksud sudut istimewa dalam trigonometri ini adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita akan membuktikan nilai-nilai perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangen pada sudut-sudut istimewa ini. Jadi nanti di hasil akhir kalian akan memperoleh tabel perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Sekarang kita bahas untuk yang sudut 45 derajat atau 1/4 pi. Kita menggunakan pendekatan segitiga siku-siku. Jika segitiga siku-siku di B, maka sudut-sudut yang lain adalah 45 derajat. Kemudian, sesuai teorema, jika dua sudut sama, maka akan membentuk segitiga sama kaki. Kita asumsikan untuk sama kaki di sini AB dan BC itu 1. Maka kita bisa mencari AC menggunakan Pitagoras, yaitu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. AC-nya kita akan ketemu akar 2. Setelah kita menemukan AC, kita bisa menentukan nilai sin, cos, tan untuk sudut 45. Maka untuk sin 45, karena sin adalah demi depan dibagi miring, maka depan sudut 45 adalah 1, miringnya adalah akar 2. 1 per akar 2. Ini kita rasionalkan. Kita rasionalkan dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Untuk kalian yang belum melihat video saya tentang cara merasionalkan, bisa cek di deskripsi, yaitu video saya tentang bentuk akar. Ada di situ penjelasan tentang cara merasionalkan. Kemudian cos 45 nilainya juga sama, setengah akar 2. Nilai tan 45 1, kosekan yaitu tinggal dibalik ya, antara 1 per akar 2 dibalik menjadi akar 2 per 1. Jadi kosekan 45 dan sekan 45 hasilnya adalah akar 2 dan kotangan 45 adalah 1. Sekarang kita masuk ke sudut 30 dan 60 derajat. Kita menggunakan pendekatan dari segitiga sama sisi. Jika segitiga sama sisi, maka sudutnya akan sama. Berarti yang di kanan dan di kiri adalah 60. Untuk yang di atas kita bagi menjadi 2 karena ada garis bagi. Maka sudutnya yang atas 30 dan 30. Kemudian karena sama sisi, kita ambil sisinya yaitu 2 untuk sisi miringnya. Untuk sisi AC dan CB-nya. Maka untuk sisi AB itu juga 2. Karena di tengah-tengah ada titik D, maka AD dan DB itu adalah panjangnya 1. Kita bisa mencari CD menggunakan Pitagoras, yaitu akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, maka CD-nya adalah akar 3. Setelah kita dapat CD, kita dapat membentuk segitiga siku-siku dengan sudut 60, 90, dan 30. Maka dari sini, setelah kita menemukan sudut siku-siku, maka kita bisa mencari nilai sin 30, yaitu sin 30, kita lihat sudutnya 30. Depannya sudut 30 adalah 1, dan miringnya adalah 2, berarti 1 per 2. Untuk cos juga sama, cos 30, lihat sudut yang 30. Maka cos 30 adalah samping per miring, yaitu akar 3 per 2. Untuk tan, yaitu 1 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan, akan didapatkan 1/3 akar 3. Nah, untuk nilai kosekan dan sekan serta kotangen, kalian bisa mencari sendiri sebagai latihan. Kemudian kita bahas yang sudut 60 derajat. Maka yang dilihat adalah sudut 60 derajatnya. Depannya sudut 60 yaitu adalah akar 3 dan sisi sampingnya adalah 1. Maka untuk sin 60 yaitu akar 3 per 2. Untuk cos 60 yaitu setengah, serta untuk tan 60 akar 3 per 1. Maka hasilnya akar 3. Dari sini kita sudah menemukan nilai-nilai trigonometri untuk sudut 45, 30, dan 60 derajat.
sekarang kita lanjut untuk menentukan sudut 0 derajat. Untuk sudut 0 derajat ini, kita akan menggunakan pendekatan lingkaran, di mana lingkaran pusatnya 0,0. Lingkaran memiliki jari-jari, yaitu R. Bisa dilihat pada gambar, sudutnya theta, kemudian ada titik P, jadi OP itu adalah jari-jari. Kemudian kita tarik garis ke bawah, maka akan membentuk segitiga siku-siku di P aksen. Kemudian jika sudut 0 derajat, maka sudutnya adalah berhimpit dengan sumbu X. Dilihat di gambar lingkaran yang kedua. Sudut 0 derajat, jika kita menggunakan konsep pada segitiga siku-siku, yaitu konsepnya adalah sin 0 itu adalah depan per miring. Lihat di gambar 1. Depannya sudut theta itu adalah Y, jadi jaraknya P ke P aksen. Jika dilihat di gambar yang kedua, jarak P ke P aksen itu adalah 0. Dan untuk X-nya itu adalah R. Maka hasilnya sin 0 itu adalah 0/1 atau 0. Kemudian untuk cos yaitu samping per miring. Sampingnya itu X. Nah, X itu dilihat di gambar itu merupakan jari-jari. Maka bisa kita cari R per R sama dengan 1. Maka untuk cos 0 itu adalah 1. Untuk tan 0 yaitu Y per X. Y-nya tadi adalah 0 dan X-nya adalah 1. Maka 0/1 adalah 0. Sementara untuk sudut 90 derajat, kita juga menggunakan pendekatan dari lingkaran. Namun 90 derajat itu berhimpit dengan sumbu Y. Maka sin 90 derajat yaitu Y per R. Y-nya adalah R karena dari titik pusat ke Y itu juga namanya jari-jari, maka R per R sama dengan 1. Kemudian untuk cos 90 itu adalah X per R, didapatkan 0. Dan tan 90 1/0. Nah, ini tidak terdefinisi karena penyebutnya adalah 0. Jadi kita sudah dapatkan nilai-nilai sudut trigonometri untuk sudut 90 dan 0 derajat. Kemudian saya buatkan tabel untuk mempermudah pemahaman kalian dan hafalan kalian mengenai sudut-sudut trigonometri untuk sudut istimewa. Dalam tabel ada 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Untuk sin alfanya mulai dari 0 derajat sampai 90 itu adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Sementara untuk cosnya dia turun, jadi kebalikan dari sin, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi saling berkebalikan. Kalau sin dia naik, kalau cos dia turun. Kemudian tan bisa juga dicari dari sin per cos. Tan itu sama dengan sin per cos. Maka didapatkan grafiknya juga naik, 0, sepertiga akar 3, 1, dan akar 3. Sementara untuk tan 90 itu tidak terdefinisi. Untuk kosekan, sekan, dan kotangan, kalian bisa mencari menggunakan definisi dari kosekan, yaitu 1 per sin, dan sekan itu adalah 1 per cos. Sementara untuk kotangan yaitu cos per sin atau 1 per tan. Ini adalah grafik fungsi trigonometrinya. Jadi yang harus kalian pahami dan kalian hafalkan adalah nilai trigonometri pada sudut istimewa. Sekarang kita lanjut ke latihan soal untuk perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Soal yang pertama yaitu cos 45 sin 30 dikurangi sin 45 cos 30. Kita sambil menghafalkan, cos 45 itu adalah setengah akar 2, kemudian sin 30 itu adalah setengah, dikurangi sin 45 itu nilainya sama dengan cos 45.
Jadi dikurangi setengah akar 2, kemudian dikalikan dengan cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Setelah kita dapatkan bentuk ini, kita kalikan atau kita operasikan. Maka didapatkan hasilnya adalah 1/4 akar 2 dikurangi 1/4 akar 6. Nah, sampai sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kita masuk soal yang kedua, yaitu tan 45 ditambah tan 30 dibagi 1 min tan 45 kali tan 30. Nah, kita sambil menghafalkan juga, untuk tan 45 itu adalah 1, kemudian tan 30 adalah 1/3 akar 3. Cara mengoperasikan bentuk ini yaitu dengan dikalikan sekawan. Nah, untuk perkalian sekawan ini ada dalam video saya yang berjudul bentuk akar. Jadi silakan cek videonya di bawah untuk pemahaman kalian tentang perkalian sekawan. Untuk perkalian sekawan itu dikalikan dengan bilangan yang ada pada posisi penyebut, namun tandanya berbeda. Setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Untuk yang atas 1 plus 1/3 akar 3 dikalikan 1 plus 1/3 akar 3, yang bawah dikalikan 1 untuk hasilnya didapatkan 1 plus 2/3 akar 3 ditambah 1/3, untuk penyebutnya 1 dikurangi 1/3. Nah, untuk yang atas ini bisa kita sederhanakan, yaitu 1 dengan plus 1/3. Hasilnya adalah 4/3 plus 2/3 akar 3 dibagi 2/3. Dalam bentuk ini kita ubah ke bentuk perkalian. Jadi penyebutnya menjadi pengali dan posisinya dibalik, yaitu dikalikan 3/2. Setelah itu dikalikan 1/1. Setelah itu kita sederhanakan, maka akan didapatkan 2 plus akar 3. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian contoh yang ketiga, sekan 0 tambah sekan 30 ditambah sekan 60 dibagi kosekan 30 ditambah kosekan 60 ditambah kosekan 90. Nah, perlu diingat lagi, jika kalian belum hafal sekan dan kosekan dari sudut istimewa, kalian bisa menggunakan cara dengan mengubah sekan dulu menjadi 1/cos dan mengubah kosekan menjadi 1/sin. Jadi pada dasarnya kalian harus menguasai atau memahami dan menghafal nilai sin cos tan, karena itu akan berguna untuk menentukan sekan, kosekan, dan kotangan. Maka kita mencari 1/cos 0 ditambah 1/cos 0 ditambah 1/cos 60, kemudian dibagi dengan 1/sin 30 ditambah 1/sin 60 ditambah 1/sin 90. Setelah sampai sini, kalian bisa menggunakan hafalan kalian untuk mengerjakan soal ini. Untuk nilai akar 3/2, karena dia ada di posisi penyebut, maka kita harus merasionalkannya. Maka akan didapatkan nanti hasilnya adalah 2/3 akar 3. Setelah itu kita operasikan, maka akan ketemu 3 plus 2/3 akar 3 dibagi 3 plus 2/3 akar 3. Nah, karena nilai dari pembilang dan penyebut sama, maka bisa kita coret. Jadi hasil untuk nomor 3 adalah 1. Kita lanjut untuk yang nomor 4, yaitu sin 1/3 pi per 1 plus cos 1/3 pi dikurangi tan 1/6 pi. Di sini kalian bisa mengubah dulu. 1/3 pi itu diubah ke bentuk derajat, maka 1/3 pi dikali 180 per pi. Hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian untuk yang 1/6 derajat dikalikan 180 per pi, maka didapatkan 30 derajat. Maka kita bisa mencari nilai dari sin 60 derajat, cos 60 derajat, dan tan 30 derajat. Setengah akar 3 per 3/2 dikurangi 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 dikali 2/3, hasilnya adalah 1/3 akar 3 dikurangi 1/3 akar 3.
maka hasilnya adalah 0. Oke, cukup sekian pembahasan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi ini merupakan dasar untuk kalian belajar trigono. Karena kalau kalian di sini sudah kesusahan, nanti ke belakang tentang materi trigono yang lain akan kesusahan juga. Jadi silakan diulangi lagi jika belum paham pembahasan pada video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi dari video saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.